Oke, sekarang kita akan membahas terkait model deployment. Apa itu model deployment? Model deployment adalah proses pengimplementasian model AI atau machine learning untuk proses prediksi melalui software yang dikembangkan. Seperti yang sebelumnya teman-teman pelajari ya, model adalah hasil dari proses pembelajaran dari pengenalan pola-pola data. Hasil pembelajaran ini diimplementasikan untuk mengenali pola data yang diinput oleh pengguna melalui software yang sedang dikembangkan. Jadi setelah teman-teman mengembangkan model AI ya dengan menggunakan machine learning misalkan, baik itu data science, baik itu natural language processing ataupun computer vision, nantinya kita akan coba ngedeploy gitu teman-teman, atau kita coba implementasikan ke dalam bentuk software seperti itu teman-teman. Lalu dalam deployment itu sendiri ada dua ya teman-teman, ada deployment lokal dan juga nanti ada deployment di web ataupun server. Nah kita bahas dulu untuk deployment lokal. Deployment lokal itu adalah deployment yang nantinya akan dijalankan modelnya sesuai dengan di mana data tersebut berada gitu teman-teman. Jadi model dapat dijalankan pada local host atau sifatnya itu offline. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan software di mana teman-teman mendeploy secara lokal, teman-teman bisa akses software tersebut atau menjalankan software tersebut sesuai dengan perangkat yang teman-teman gunain. Misalnya di laptop seperti itu. Nah, cara aksesnya gimana? Bisa melalui localhost gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya deployment web ataupun server. Nah, teknik ini dilakukan dengan mengimplementasikan model AI pada web service seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengakses model kita ya ataupun software kita itu secara online, teman-teman. Jadi bisa diakses oleh siapa saja ya dengan bantuan alamatnya seperti itu teman-teman ataupun situsnya seperti itu. Nah, ini framework yang paling umum digunakan dalam mengembangkan model AI berbasis web. Di sini ada Flash, ada Streamlit dan juga ada Django seperti itu. Namun dari kedua deployment tadi ada lokal dan juga web ya. Ada poin-poin tersendiri nih gitu. Ada plus minusnya dari kedua jenis deployment tadi. Nah, untuk deployment lokal itu dapat dioptimalkan saat menangani volume of job instance seperti itu, teman-teman. Tapi juga dapat menjalankan model yang lebih kompleks seperti itu. Dan ketika kita melakukan deployment lokal, kita tidak perlu melakukan scaling atau pengelolaan server. Nah, untuk di web sendiri itu kita dapat memproses data secara real time seperti itu. Karena berbasis online ya teman-teman, setiap data masuk itu bisa langsung dikelola. Dan juga ketika kita ingin mendeploy melalui web ataupun server, kita tidak perlu terlalu memusingkan ya atau terlalu terpaku kepada ketersediaan daya CPU kita gitu. Jadi karena kita memanfaatkan layanan cloud ya, artinya kita mengurangi beban dari CPU kita seperti itu. Ya, ini berbanding terbalik dengan deployment lokal. Deployment lokal karena kita memanfaatkan device kita dan juga penyimpanan kita ada di device kita, maka nantinya itu proses komputasi di device kita itu cukup tinggi seperti itu. Itu kenapa nanti kita butuh eh, device yang cukup mumpuni seperti itu, teman-teman, untuk menunjang deployment lokal. Oke, kita lanjut ke alur deployment modelnya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa alur ya untuk proses deployment.
dari mulai data pipelining, lalu nanti kita juga ada eksplorasi dan validasi, teman-teman. Dari data yang kita punya, kita coba cek dulu, kita coba eksplorasi dulu, kira-kira karakteristik apa yang ada di dalam data kita ya teman-teman ya. Lanjut kita ke tahapan data cleaning gitu teman-teman, di mana nanti kita akan coba membersihkan data kita ya teman-teman. Apa sih maksud dari pembersihan ini gitu? Maksudnya adalah kita coba menelaah dari data kita apakah data kita cukup representatif atau mungkin apakah ada data-data yang tidak lengkap seperti itu teman-teman, atau tidak konsisten seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut nantinya membagi data kita teman-teman menjadi dua ya, yaitu data training dan juga data testing teman-teman. Jadi sebelum nanti kita masukkan ke dalam model, kita butuh membagi data kita teman-teman menjadi dua bagian, yaitu data training dan juga data testing seperti itu. Data training dan data testing sepertinya sudah teman-teman ketahui juga ya dari materi-materi sebelumnya bahwa data training itu dikhususkan untuk melakukan pengujian ya untuk melakukan pelatihan oleh si model, sedangkan untuk data testing ini adalah untuk pengujiannya seperti itu. Baru dimasukkan ke dalam model. Nah, modelnya ini disesuaikan teman-teman. Teman-teman ingin mengembangkan AI apa seperti itu. Baik itu data science, computer vision, ataupun natural language processing seperti itu. Prosesnya hampir sama kalau misalkan teman-teman sadari ketika teman-teman belajar mengenai AI project cycle ya. Seperti itu. Kita masuk ke tahap modeling, lalu setelah modeling kita lakukan evaluation, seperti itu ya teman-teman. Namun tambahannya di sini ya, untuk tahapan deployment ini kita butuh model package, seperti itu teman-teman. Nantinya kita juga harus mengekstraksi model kita, ya teman-teman ya, menjadi sebuah software ataupun aplikasi, seperti itu teman-teman. Baru setelah kita berhasil ya membuat softwarenya dan bisa diakses juga gitu. Kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal lain sesuai dengan tujuan teman-teman mengembangkan software tersebut. Seperti itu.